Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Kamil Alfi Arifin, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya mengajar ilmu politik, pengantar ilmu politik ditemani oleh beberapa dosen yang lain ya. Ada Mbak Zuefa dan Mas Herman. Tadi di episode sebelumnya Mbak Zuefa sudah menjelaskan materi tentang relasi agama dan politik. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang berbeda, yaitu relasi antara politik dan media, kaitan antara politik dan media. Ya. Jadi saya kira topik ini adalah topik yang penting, topik yang menarik, karena kita tidak bisa memahami media hanya sekedar medium atau saluran komunikasi semata. Ya. Tetapi lebih dari itu, media sudah menjadi dalam tanda kutip ya aktor penting di dalam politik. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena media dianggap punya pengaruh yang besar dalam mempengaruhi proses-proses politik. Ya, media punya pengaruh besar di dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik. Ya, media dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan media mewarnai demokrasi. Ya, makanya kemudian pembahasan tentang media di dalam politik menjadi penting karena sekali lagi media tidak bisa hanya dipandang sebagai medium atau saluran komunikasi semata. Tetapi lebih dari itu media menjadi ya seperti saya katakan tadi adalah aktor penting ya di dalam politik. Karena media dianggap punya pengaruh yang besar dalam mempengaruhi proses-proses politik. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali ya, sekaligus mendiskusikan beragam teori terutama teori-teori media dalam kaitannya dengan politik ya. Kita mengenal ada beberapa teori-teori media dalam kaitannya dengan politik ya. Ada 3 teori-teori media dalam kaitannya dengan politik. Kita akan bahas nanti ya satu persatu. Yang pertama itu adalah teori pluralis atau teori pluralis dalam memandang media. Yang kedua ada teori ideologi dominan. Yang ketiga ada teori nilai-nilai elit. Kita bahas dari yang pertama, teori pluralis atau teori pluralis dalam memandang media. Jadi teori yang pertama ini kira-kira sederhananya memandang media itu seperti dalam tanda kutip pasar ideologis, di mana pandangan-pandangan politik yang beragam di dalam masyarakat itu bisa didiskusikan, bisa dipercakapkan, bisa diperdebatkan di dalam media. Jadi media bisa menjadi forum publik yang netral, yang sehat, yang kira-kira bisa merefleksikan keseimbangan seluruh pandangan-pandangan politik yang beragam di dalam masyarakat. Jadi sama kayak pasar ya. Di pasar kan kita bisa melihat aneka jajan, aneka makanan begitu. Nah, dalam konteks ini media sebagai pasar ideologis juga media dianggap oleh teori yang pertama ini sebagai forum publik. Media bisa memfasilitasi forum publik yang sehat dan netral di mana semua pandangan-pandangan politik yang beragam dalam masyarakat itu bisa didiskusikan, bisa dibicarakan. Ya. Makanya kemudian dalam teori yang pertama ini media itu dianggap mampu mendorong demokrasi. Karena media dianggap sebagai forum publik yang sehat dan netral. Media dianggap mampu memfasilitasi forum publik yang sehat dan netral. Sehingga pada akhirnya media dianggap mampu mendorong demokrasi. Ya. Itu asumsi dari teori yang pertama, teori pluralis tentang media. Ya. Selain itu, teori ini juga memandang media itu mampu atau memiliki fungsi pengawasan, kontrol terhadap kekuasaan-kekuasaan politik yang menyimpang, abuse of power. Jadi media itu dalam teori yang pertama ini, selain tadi mampu menjadi forum publik yang sehat dan netral, media juga mampu menjadi atau menjalankan fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Kita mengenalnya watchdog ya. Maka karena itu di dalam teori yang pertama ini, apa yang disebut freedom of pers itu, kebebasan pers, kebebasan media menjadi penting untuk dijamin. Ya, karena media dianggap mampu mendorong demokrasi. Ya, kalau teman-teman suka nonton film ya, film Hollywood misalnya, kita bisa sebenarnya belajar banyak dari film-film, terutama yang terkait dengan media ya, film media. Misalnya
Ada film lawas itu All the President Men misalnya. Film itu mengisahkan bagaimana media di sana di Amerika, terutama The Washington Post itu media prestisius di sana, itu dengan laporan-laporan investigatifnya mampu menggulingkan Presiden Richard Nixon karena dugaan korupsi Watergate misalnya. Nah, film itu bisa kita tonton untuk melihat ya, untuk belajar dengan mudah bagaimana kira-kira media menjalankan fungsi watchdog tadi. Fungsi pengawasan terhadap kekuasaan-kekuasaan politik yang menyimpang atau abuse of power. Nah, seringkali kita juga menyebut media itu sebagai the fourth estate, kan, lembaga keempat selain eksekutif, yudikatif, legislatif itu. Nah, itu berasal dari teori yang pertama, teori pluralis dalam memandang media. Itu yang pertama ya, teori pluralis tentang media. Yang kedua, teori ideologi dominan. Nah, kira-kira sederhananya, teori ideologi dominan ini membantah asumsi dari teori yang pertama. Jadi teori yang kedua ini kira-kira menganggap media itu tidak bisa sepenuhnya menjadi forum publik yang netral dan sehat, sebagaimana diasumsikan di dalam teori yang pertama, teori pluralis. Media nggak bisa menjadi forum publik yang netral, karena media seringkali hanya dijadikan alat propaganda. Baik di dalam negara yang otoriter ya, di bawah rezim pemerintahan yang otoriter, ataupun di bawah rezim yang demokratis atau mengaku demokratis. Ya. Di masa Orde Baru misalnya di Indonesia kita melihat bagaimana di bawah pemerintahan Soeharto media ya betul-betul menjadi corong penguasa, menjadi alat propaganda. Ya. Di reformasi juga begitu, kita melihat bagaimana media dijadikan alat propaganda, terutama oleh kelompok-kelompok yang dominan secara ekonomi dan politik ya. Nah, makanya kalau kita melihat struktur kepenguasaan media hari ini yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang itu ya, yang kebetulan berafiliasi pada kelompok politik tertentu, ya kita susah membayangkan media bisa menjadi forum publik yang netral sebagaimana diasumsikan oleh teori yang pertama, ya, oleh teori pluralis tadi. Karena media tidak bisa kemudian netral sepenuhnya karena tadi ya, melihat struktur kepemilikan misalnya ya. Apalagi di bawah rezim yang otoriter, media selalu pasti dijadikan alat kekuasaan, corong kekuasaan. Nah, di Amerika itu kita mengenal seorang intelektual terkemuka ya yang bernama Noam Chomsky itu. Noam Chomsky itu menulis buku, ya banyak sebenarnya menulis buku, tapi ada buku penting saya kira yang cukup terkenal juga di Indonesia, Manufacturing Consent itu. Di buku itu Noam Chomsky itu kan mengenalkan teori modal propaganda. Ya. Dia menganalisis media-media itu di Amerika ya, menganalisis secara kritis dan kemudian menuding bahwa media di Amerika itu bukan mendorong demokrasi sebagaimana diasumsikan dalam teori yang pertama. Malah justru kata Chomsky, media di Amerika itu merongrong demokrasi. Karena media-media di Amerika malah justru membangun persetujuan konsen ya untuk mendukung politik kebijakan luar negeri mereka yang imperialis. Sehingga alih-alih media dianggap mendorong demokrasi, malah sebaliknya bagi teori yang kedua ini media dianggap melemahkan demokrasi. Makanya kita juga mengenal itu, ada buku ya yang terkenal juga, The End of Media, yang ditulis oleh Danny Setzer. Dia bilang demokrasi kita sekarang dibajak oleh media. Dia sebut sebagai mediokrasi. Nah, ini kan meneguhkan teori yang kedua yang mengasumsikan bahwa media tidak bisa sepenuhnya menjadi forum publik yang netral, sebagaimana diasumsikan oleh teori yang pertama. Itu teori yang kedua ya. Sementara teori yang terakhir itu teori nilai-nilai elit. Ya, kira-kira asumsi dasarnya dari teori yang ketiga ini, teori nilai-nilai elit ini, dalam beberapa hal agak serupa dengan teori ideologi dominan. Ya. Teori yang ketiga ini memandang media itu memang tidak bisa menjadi forum publik yang netral. Ya. Media pasti selalu memiliki bias-biasnya sendiri yang tidak bisa terelakkan. Ya. Tapi bedanya dengan teori yang kedua, teori ideologi dominan, bias-bias media itu bisa berasal dari elit-elit di internal media itu sendiri, seperti wartawan, ya, jurnalis, redaktur, dan lain sebagainya. Makanya kemudian di dalam teori nilai-nilai elit ini, teori yang ketiga ini,
apa yang disebut dengan profesionalisme wartawan, profesionalisme jurnalis itu menjadi penting. Ya, dengan adanya wartawan-wartawan yang profesional, yang kompeten, diharapkan itu mampu mengurangi bias-bias jurnalis atau wartawan sehingga media dengan sendirinya bisa sehat gitu. Menjadi forum publik sebagaimana diasumsikan oleh teori yang pertama. Jadi yang perlu di-highlight saya kira adalah soal profesionalisme ini. Bagaimana kira-kira media itu mampu merekrut wartawan yang kompeten, yang profesional. Tentu saja kalau kita bicara soal profesionalisme jurnalis ini atau profesionalisme wartawan ini bukan hanya terkait dengan pengetahuan wartawan terhadap misalnya kode etik gitu misalnya. Ya, bagaimana bisa nulis berita yang bagus, yang cover both side misalnya. Bukan hanya itu saya kira kalau kita bicara soal profesionalisme, bukan hanya soal pengetahuan wartawan terhadap kode etik. Ya, bisa jadi ada wartawan yang sebenarnya sudah bagus pemahamannya terhadap kode etik, tapi dia masih biasnya itu dalam menulis berita besar karena tadi ada struktur misalnya ini juga terkait profesionalisme itu terkait juga dengan standar kelayakan upah misalnya bagi wartawan, bagi jurnalis. Ya, kalau wartawan hidup di bawah standar kelayakan upah yang minimal, meskipun dia punya kompetensi, punya pemahaman yang baik terhadap kode etik, ya mudah wartawan terjebak pada amplop misalnya, budaya amplop. Sehingga kemudian bias-bias itu menjadi semakin tebal. Nah, makanya kemudian wajar kalau kita susah membayangkan media menjadi forum publik kalau kemudian bias-bias wartawan sebagai individu itu juga semakin tebal ya, karena tadi profesionalisme tidak dibangun. Ya. Nah itu saya kira ya ada 3 teori media dalam kaitannya dengan politik. Ada teori pluralis dalam memandang media, ada teori ideologi dominan, ada teori nilai-nilai elit. Nah saya kira itu pengantar ya, teman-teman nanti bisa mendalami ketiga teori itu karena ini kan pengantar ilmu politik, jadi saya kira saya sifatnya hanya mengantar teman-teman ke pintu. Nanti teman-teman bisa menjelajahi, bisa masuk dengan lebih dalam ya, dengan mengakses buku-buku terkait. Saya kira itu, terima kasih. Semoga memberikan manfaat meskipun sedikit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.